Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bapak Redi Adi Saputra SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah ini dan teman-teman sekalian yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Salwa Salsabila, mahasiswa Tribakti Business School Program Studi Manajemen S1 dengan NIM 232811017. Saat ini saya berada di semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah topik yang berjudul Desain Penilaian Kinerja pada Perusahaan Fiktif. Studi kasus Perusahaan Kopi Nusantara. Seperti gambar yang telah di samping, melalui presentasi ini saya akan menjelaskan konsep dan metode penilaian kinerja yang dirancang untuk mendukung efektivitas dan efisiensi operasional di perusahaan fiktif Kopi Nusantara. Harapannya, desain ini dapat memberikan gambaran mengenai penerapan strategi dalam pengolahan sumber daya manusia di perusahaan. Baik seperti PPT yang di samping saya, yaitu PT Kopi Nusantara, merupakan sebuah perusahaan kopi yang memproduksi, menjual, dan mendistribusikan kopi asli Indonesia ke pasar domestik dan internasional. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan fiktif. Baik, selanjutnya visi dan misi perusahaan. Visi kami yaitu menjadi perusahaan kopi terdepan yang dikenal dengan kualitas kopi dan komitmen terhadap keberlanjutan. Misi kami yaitu menyediakan produk kopi berkualitas tinggi yang dihasilkan secara berkelanjutan, memberdayakan petani kopi lokal dengan memberikan pelatihan dan pembinaan, serta memperkenalkan kopi asli Indonesia kepada pasar global. Baik, selanjutnya ada divisi perusahaan. Ada 4 divisi perusahaan, yaitu pertama, divisi produksi, bertanggung jawab atas pemilihan bahan baku, pengolahan, dan pengemasan produk kopi. Yang kedua, divisi pemasaran, mengembangkan strategi pemasaran, branding, dan promosi produk kopi Nusantara. Yang ketiga, ada divisi distribusi, mengolah distribusi kopi ke kafe, ke restoran, dan pelanggan retail. Yang keempat, ada divisi keuangan, mengatur semua keuangan perusahaan, termasuk penganggaran dan keuangan. Oke, selanjutnya nilai-nilai perusahaan. Ada 4 nilai perusahaan. Yang pertama, kualitas, mengutamakan kualitas setiap produk. Dan yang kedua, ada keberlanjutan, berkomitmen mengurangi dampak lingkungan dalam proses produksi. Yang ketiga, ada kemitraan, yaitu bekerja sama dengan petani untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Yang keempat, kepuasan pelanggan, selalu memberikan pelayanan terbaik dan pengalaman yang menyenangkan. Selanjutnya ada desain penilaian seperti tabel di samping, ada kriteria Key Performance Indicator atau KPI, yaitu nilai kurang dari 30 kategori sangat buruk, 30-45 kategori buruk, dan lebih dari 45-60 merupakan cukup, lebih dari 60-75 merupakan kategori yang baik, dan lebih dari 75 merupakan kategori yang sangat baik. Terus KPI Kopi Nusantara ada nilai perusahaan 4, yaitu kualitas, keberlanjutan, kemitraan, dan kepuasan pelanggan. Baik, selanjutnya divisi keuangan. Yang pertama ada item pekerjaan laporan keuangan bulanan dengan target menyusun dan mempresentasikan laporan keuangan dalam waktu 1 bulan sekali dengan penilaian 20% dan bobot 30%. Lampirannya yaitu laporan keuangan. Yang kedua, pengolahan anggaran dengan target mengelola anggaran untuk semua divisi dengan waktu harian dan bobot penilaiannya 20%, penilaiannya 5,5 dengan lampirannya rincian pengeluaran. Yang ketiga, ada audit internal dengan target melakukan audit internal terhadap laporan divisi dengan waktu 3 bulan sekali dan penilaiannya 10% dengan bobot 15% dan lampirannya laporan audit. Yang keempat, analisis keuangan dengan target memberikan analisis keuangan dan rekomendasi dengan waktu 1 bulan sekali, penilaiannya 15 dengan bobot penilaian 20% dan lampirannya laporan analisis. Yang kelima, evaluasi pembayaran. Targetnya memastikan pembayaran supplier tepat waktu dengan waktu harian dan penilaiannya 5% dan bobot penilaiannya 15%, lampirannya bukti pembayaran. Baik, selanjutnya divisi pemasaran
Yang pertama, item pekerjaannya meningkatkan brand dengan target menjalankan kampanye media sosial untuk promosi dengan waktu 2 bulan sekali, penilaiannya 20 dengan bobot penilaian 20%, lampirannya bukti postingan dan laporan. Yang kedua, membuka konten media sosial dengan target membuka 10 konten pemasaran di media sosial dengan waktu 1 bulan sekali, penilaiannya 5,4 dengan bobot penilaian 20% dan lampirannya postingan. Yang ketiga, mengadakan event promosi, membuka booth pameran pada event di kota tertentu dengan target dengan waktu 3 bulan sekali, penilaiannya 15 dengan bobot penilaian 20%, lampirannya foto event dan laporan kehadiran. Yang keempat, membangun hubungan pelanggan dengan target mengirimkan newsletter rutin kepada pelanggan dengan waktu 1 bulan sekali, penilaian 20% dengan bobot penilaian 15% dan lampirannya bukti pengiriman email. Yang kelima, survei kepuasan dengan target melakukan survei kepuasan kepada pelanggan dengan waktu 6 bulan sekali, penilaian 15,5 dengan bobot penilaian 25% dengan lampiran laporan hasil survei. Yang ketiga, divisi distribusi. Yang pertama, item pekerjaan ketetapan pengiriman dengan target mengirim produk sesuai jadwal, waktunya harian, penilaiannya 5,8 dengan bobot penilaian 2,5% dan lampirannya laporan pengirim. Yang kedua, item pekerjaannya pemeliharaan kendaraan operasional dengan target memastikan kendaraan operasional selalu siap pakai dengan waktu 1 bulan sekali dan penilaiannya 10%, bobot penilaiannya 15% dengan lampiran bukti servis kendaraan. Yang ketiga, pengelolaan gudang dengan target memastikan stok barang sesuai dengan standar perusahaan. Waktunya mingguan dengan penilaian 7,5 dengan bobot penilaiannya 20%, lampirannya yaitu laporan stok gudang. Yang keempat, efisiensi distribusi dengan target mengoptimalkan rute distribusi dengan waktu harian dan penilaiannya 10,2 dan bobot penilaiannya 20% dengan lampiran laporan rute. Yang kelima, rapat divisi produksi dengan target membahas dan evaluasi distribusi dengan tim dengan waktu 2 minggu sekali dan penilaiannya 10, bobot penilaian 20% dan lampirannya notulen dan daftar hadir. Terakhir yaitu divisi produksi dengan item pekerjaan memastikan kualitas biji kopi dengan target memeriksa kualitas biji dari pemasok dengan waktu setiap pembelian biji kopi, penilaiannya 30% dengan bobot 15% dan lampirannya laporan kualitas. Yang kedua, proses produksi ramah lingkungan dengan target menggunakan proses produksi yang ramah lingkungan dengan waktu setiap proses, penilaiannya 15,5 dengan bobot penilaian 20% dengan bukti laporan, foto dan catatan pelanggan energi. Yang ketiga, pemrosesan dan pengemasan dengan target pengemas kopi sesuai dengan standar perusahaan dengan waktu harian dan penilaiannya 10, bobot penilaiannya 15%. Lampirannya foto proses pengemasan. Yang keempat, pelatihan keberlanjutan dengan target mengikuti pelatihan produksi ramah lingkungan dengan waktu 1 bulan sekali dan penilaiannya 20%, bobot penilaiannya 25% dan lampirannya sertifikat atau daftar hadir. Yang kelima, rapat divisi produksi dengan target membahas dan evaluasi produksi dengan waktu 1 minggu sekali, penilaian 5,5 dengan bobot penilaian 2,5% dengan lampiran notulen dan daftar hadir. Baik, selanjutnya grafik penilaian. Pada divisi keuangan dapat kita lihat bahwa grafiknya di bawah 60, yang berarti kriterianya cukup. Kemudian ada divisi pemasaran, kurang dari 80, yang berarti kriterianya baik. Selanjutnya, titik grafik divisi pada produksi. Ada pada titik 80 yang menandakan sangat baik. Dan kemudian turun titiknya pada titik 840 divisi distribusi yang menandakan berarti kurang.